Merancang dan mengoptimalkan sumber belajar. Untuk tujuannya yaitu mengetahui yang dimaksud dengan sumber belajar, mengetahui rancangan sumber belajar, dan mengetahui cara mengoptimalkan belajar. Pertama, sumber belajar. Sumber belajar dalam arti sempit adalah semua sarana pengajaran yang dapat menyajikan pesan secara auditif maupun visual. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang berwujud benda dan orang yang dapat menunjang kegiatan belajar. Kemudian, berdasarkan pengertian dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sumber belajar merupakan segala sesuatu yang merupakan bahan, alat, situasi, kondisi, teknik, dan lain-lain yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Sumber belajar yang dimaksud adalah ilmu pengetahuan yang dapat diperoleh melalui suatu aktivitas belajar. Yang kedua adalah rancangan sumber belajar. Rancangan sumber belajar ada 4. Pertama, keuangan. Uang atau pembiayaan sangat dibutuhkan untuk membangun dan menjalankan sebuah pusat sumber belajar. Kemudian ruangan. Ruang menjadi hal yang tidak boleh ditinggalkan. Dalam beberapa hal dapat digunakan untuk menempatkan pusat sumber belajar. Kemudian tenaga pelaksana. Tenaga pelaksana di sini memiliki tugas membuat katalog dan administrasi yang ditangani seorang yang ahli. Kemudian kebijakan. Nah, kebijakan umum ini di lembaga pendidikan dan kebijaksanaan pemerintah setempat dan pusat akan memberikan pengaruh terhadap pengembangan pusat sumber belajar. Yang ketiga adalah mengoptimalkan sumber belajar. Pemanfaatan teknologi dan media oleh guru. Penggunaan teknologi dan media yang umum yaitu untuk dukungan tambahan selama pengajaran yang berpusat pada guru. Kemudian pemanfaatan teknologi dan media oleh siswa. Para siswa memanfaatkan teknologi dan media dalam serangkaian cara untuk meningkatkan belajar. Kemudian lanjut untuk optimalisasi sumber belajar selanjutnya itu pertama adanya pesan. Pesan merupakan informasi yang harus disalurkan dalam bentuk ide. Kemudian manusia, yakni dalam hal ini guru atau siswa yang menyimpan atau menyalurkan informasi. Kemudian bahan atau media dapat diberikan menggunakan alat peraga visual yang berupa gambar atau lain-lainnya. Yang keempat adalah peralatan. Penggunaan peralatan dapat menyesuaikan penggunaan teknik, metode penyesuaian tujuan pembelajaran, kemudian metode dan lingkungan. Nah, dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa sumber belajar merupakan segala sesuatu yang merupakan bahan, alat, situasi, kondisi teknik, dan lain-lain yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Kemudian perencanaan sumber belajar diawali dengan mengidentifikasi kebutuhan sumber belajar. Berdasarkan identifikasi tersebut, guru mendapat data tentang jenis-jenis sumber belajar yang dibutuhkan untuk anak. Kemudian optimalisasi sumber belajar dapat dilakukan dengan cara pemanfaatan teknologi, media, serta fungsi-fungsi sumber belajar. Baik, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.